Halo sahabat hebat, kembali lagi bersama kanal Senyawa yang bukan cuma menghibur, tapi juga mengubah cara kamu melihat hidup lebih bermakna. Pernahkah kamu merasa sulit fokus, cepat bosan, mudah terdistraksi, atau seolah-olah malas tanpa alasan yang jelas? Padahal tugas, pekerjaan, atau hal penting sudah menunggu, tetapi kamu justru sibuk membuka media sosial, menonton video pendek tanpa henti, atau bermain game sebagai pelarian sesaat. Jika iya, jangan buru-buru menyalahkan diri sendiri. Boleh jadi, otakmu sedang kebanjiran dopamin instan. Fenomena ini bukan hanya dialami 1-2 orang. Di era serba cepat dan serba digital seperti sekarang, hampir semua orang sedang berjuang melawan gelombang dopamin yang dipicu oleh teknologi modern. Notifikasi, konten pendek, scroll tanpa akhir, dan hiburan instan membuat otak kita terus-menerus dipancing untuk mencari sensasi cepat. Akibatnya, kesabaran menurun, fokus hilang, dan rasa bahagia sejati menjadi semakin sulit diakses. Saatnya berhenti menjadi budak dopamin. Saatnya mengambil kembali kendali atas hidupmu mulai dari hari ini. Dopamin adalah neurotransmitter di otak yang berfungsi sebagai pemberi motivasi dan pencipta rasa senang. Ketika kamu berhasil menyelesaikan tugas, mempelajari hal baru, atau mencapai target tertentu, otak melepaskan dopamin sebagai bentuk penghargaan alami. Itulah yang membuat kita termotivasi untuk terus berkembang. Masalahnya muncul ketika dopamin tidak lagi datang dari pencapaian atau usaha, tetapi dari stimulus instan yang disediakan dunia digital. Seperti feed media sosial tanpa akhir, video pendek 10-30 detik, game dengan notifikasi reward cepat, drama dan konten hiburan yang autoplay, dan belanja online yang memuaskan sesaat. Otak kita tidak bisa membedakan dopamin yang sifatnya sehat dan dopamin instan. Ia hanya merespons dengan sensasi senang. Semakin sering kita mendapat suntikan dopamin cepat, semakin sulit otak kita menikmati hal-hal yang membutuhkan usaha dan kesabaran seperti membaca, bekerja, belajar, atau berolahraga. Dari sinilah masalah dimulai. Bagaimana dopamin instan membuat kita tumpul. Tanpa disadari, kita hidup dalam dunia yang dirancang khusus untuk merebut perhatian manusia. Platform sosial menggunakan algoritma untuk membuat pengguna betah berlama-lama. Game menciptakan reward cepat agar pemain ketagihan. Aplikasi hiburan menyediakan konten yang mengalir tanpa henti. Efeknya terhadap otak sangat nyata. Ketika otak terbiasa menerima rangsangan cepat, kegiatan yang membutuhkan konsentrasi terasa membosankan. Belajar 10 menit terasa berat, tetapi menonton TikTok 1 jam terasa mudah. Hilangnya motivasi jangka panjang karena dopamin instan begitu mudah diperoleh, otak enggan bekerja keras. Tujuan besar seperti belajar skill baru, membangun bisnis, atau memperbaiki hidup terasa sangat jauh dan melelahkan. Scroll 30 detik mungkin terasa menyenangkan, tetapi setelah itu sering muncul rasa kosong atau tidak puas. Dopamin instan memaksa kita terus mencari sensasi baru, tanpa benar-benar memberikan kebahagiaan mendalam. Pada akhirnya, kebiasaan kecil ini menumpuk dan membentuk gaya hidup yang membuat kita mudah lelah, mudah overthinking, mudah bosan, tetapi sulit berkonsentrasi dan sulit mengambil tindakan nyata. Apa itu dopamin detox? Dopamin detox adalah proses mengurangi atau menghentikan sementara aktivitas yang memberikan kesenangan instan agar otak bisa kembali stabil dan sensitif terhadap kesenangan alami. Penting dipahami, dopamin detox bukan menghilangkan dopamin, karena itu mustahil dan tidak sehat. Tujuannya adalah mengurangi aktivitas yang memicu dopamin berlebihan sehingga otak bisa kembali menikmati hal-hal sederhana dan produktif. Dengan mengurangi stimulus-stimulus ini, otak kita perlahan kembali peka terhadap kegiatan yang bermanfaat dan membangun hidup. Mengapa dopamin detox bisa mengubah hidupmu? Karena dunia modern memaksa otak kita bekerja lebih keras dari generasi sebelumnya. Mendapatkan informasi terlalu mudah, hiburan terlalu cepat, dan distraksi terlalu banyak. Ketika kita melakukan dopamin detox, kita sebenarnya sedang melakukan riset terhadap sistem reward otak. Berikut manfaat yang paling sering dirasakan, seperti fokus meningkat drastis, motivasi kembali muncul, tidur lebih nyenyak, kondisi mental lebih tenang, dan kebahagiaan sejati lebih mudah dirasakan. Hal-hal simpel seperti ngobrol, membaca buku, olahraga atau menikmati alam terasa jauh lebih bermakna. Proses detox ini tidak mengubah hidupmu dalam sehari, tetapi perubahan kecil yang konsisten selama beberapa minggu bisa membawa dampak luar biasa.
Cara melakukan dopamin detox yang praktis dan realistis. Pertama, detox 2 jam di pagi hari. 2 jam pertama setelah bangun tidur adalah waktu emas bagi otak. Jika pagi langsung diisi media sosial, otak akan terbiasa mencari rangsangan cepat sepanjang hari. Inilah sebabnya fokus mudah pecah dan pekerjaan terasa berat. Dengan menjauhkan HP di pagi hari dan menggantinya dengan membaca, olahraga ringan, atau menulis, otak dilatih memulai hari dengan usaha, bukan hiburan. Dampaknya terasa besar, fokus lebih stabil, emosi lebih tenang, dan produktivitas meningkat. Kedua, atur jam khusus media sosial. Masalah utama media sosial bukan kontennya, tetapi akses tanpa batas. Tanpa sadar, kita membuka aplikasi berkali-kali dalam sehari. Dengan menentukan jam khusus, misalnya siang dan malam masing-masing 30 menit, kita kembali menjadi pengendali, bukan budak algoritma. Scroll menjadi aktivitas sadar, bukan kebiasaan otomatis. Ketiga, matikan notifikasi tidak penting. Notifikasi adalah alat paling efektif untuk membajak perhatian. Sekali layar menyala, fokus langsung runtuh. Dengan mematikan notifikasi media sosial, game, dan e-commerce, otak kembali memiliki ruang tenang. Kita berhenti bereaksi terus-menerus dan mulai bekerja dengan kesadaran penuh. Keempat, detox 1 hari penuh setiap minggu. 1 hari tanpa media sosial sudah cukup untuk menyegarkan otak. Tanpa banjir informasi, pikiran terasa lebih lapang. Hari ini bisa digunakan untuk membaca, menulis, olahraga, dan refleksi hidup. Banyak orang justru menemukan ide terbaiknya saat benar-benar terhubung dengan dunia nyata. Kelima, ganti dopamin instan dengan dopamin sehat. Otak tetap butuh dopamin, tetapi sumbernya harus diubah. Bukan dari scroll, melainkan dari pencapaian nyata. Olahraga, menyelesaikan tugas, belajar skill, dan menulis memberi rasa puas yang lebih dalam dan tahan lama. Inilah dopamin yang membangun masa depan, bukan sekadar menghibur sesaat. Tantangan saat melakukan detox. Di awal, tangan akan gatal membuka HP, pikiran gelisah, dan rasa bosan muncul. Ini tanda otak sedang beradaptasi. Kuncinya sederhana, tahan 5 menit. Tarik napas, minum air, jalan sebentar, atau baca beberapa halaman. Biasanya, dorongan membuka media sosial akan melemah dengan sendirinya. Sekarang saatnya ambil alih hidupmu kembali. Kita hidup di zaman yang membuat otak mudah lelah, mudah terdistraksi, dan sulit fokus. Media sosial, game, dan hiburan instan memberi dopamin dengan cara cepat, tetapi meninggalkan efek jangka panjang yang merusak produktivitas dan kualitas hidup. Melalui dopamin detox, kita tidak sedang menghukum diri sendiri, tetapi justru memberikan kesempatan bagi otak untuk kembali sehat dan sensitif terhadap hal-hal yang benar-benar bermakna dan lebih produktif. Perubahan kecil seperti mengurangi notifikasi, membatasi screen time, dan menambah aktivitas produktif bisa mengubah hidupmu secara perlahan namun pasti. Inilah waktunya berhenti menjadi budak dopamin. Inilah saatnya mengambil kembali kendali atas hidupmu. Bukan besok, bukan lusa. Mulai dari hari ini. Jika video ini memberi manfaat, jangan simpan sendiri, tekan subscribe, share, like, dan tuliskan pendapat kamu di kolom komentar. Dukungan kamu adalah energi bagi channel ini untuk terus menghadirkan konten yang mencerahkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.